Nah, selamat datang di channel Ras Terkuat. Waduh, Ras Terkuat itu apa? Ya jelas lah. Ibu, Hitonomi Mythical Zoan model Nika. Nah, di sini kita akan ngomongin One Piece chapter 1044. Di mana dengan munculnya spoiler dan banyak hal-hal yang terjadi di chapter ini, pertanyaan yang penting adalah apakah ini cara yang baik bagi Oda atau malah dia jadi blunder nih bikin hal yang dibuat di chapter 1044. Ini kita akan bahas sedikit apa aja sih yang terjadi di chapter 1044 ini. Yang paling pertama jelas lah ya, di sini akhirnya kita mengetahui nama asli dari buah iblis Luffy yang tadi saya katakan di awal, yaitu Mythical Zoan Hitonomi model Sun God Nika. Dimana untuk Sun God Nika ini sendiri sudah Oda tunjukkan kepada kita sejak jauh-jauh sekali. Jadi ya masih cukup oke lah di bagian sini. Di chapter ini pula, kita mendapatkan informasi bahwa Gorosei pun selama ini sudah tahu akan hal tersebut, yang mereka juga bilang jika kalau kemampuan dari buah iblis Gomu-Gomu yang dalam tanda kutip karena akhirnya diubah ini, dia mempunyai kemampuan the most ridiculous ability atau kemampuan yang paling gila di dunia ini. Mungkin ini akan nanti kita bahas di hubungannya dengan gigantifikasi, tubuh Luffy yang membesar, dan masih banyak lagi. Di chapter ini pula, kita mendapatkan informasi mengenai Sanji yang akhirnya tersadar setelah dia menyadari kembali adanya suara Luffy yang ini menurut saya menarik nih. Karena babang Sanji doang yang dilihat, tapi untuk Zoro, waduh kayaknya dia udah rest in peace nih. Sebenarnya satu bagian menarik lain di sini yang terjadi adalah ketika Hiyori dia berhubungan dengan Orochi. Ya di sini mereka berdua banyak saling bacot-bacot lah masalah Oden yang dahulu terjadi. Hiyori yang kesal karena Oden ayahnya dibohongi oleh Orochi ini, dan Orochi juga yang masih ngeles-ngeles aja karena dia pasti takut mati. Ya orang lemah kayak Orochi, wajar lah ya jika dia takut untuk mati, apalagi ngelawan cewek yang dia sukain tersebut. Dihianatin sama Ayang, wah sedih banget. Dan intinya atau puncaknya di chapter ini adalah ketika di akhir, Luffy diperlihatkan dia berada di mode awakeningnya yang dia sendiri menyebutnya sebagai puncak tertinggi dari kemampuannya, dan bahkan dia menyebutnya, oke, ini G5. Ya udah segitu saja sih, yang sebenarnya Luffy sendiri masih bingung apa yang terjadi di tubuhnya. Entah apakah dia menyadari jika dia ini tipe Zoan atau tidak, makanya dia hanya menyebutnya, oke, ini Gear 5 aja. Mungkin dia juga nggak tahu ya jika Luffy ini adalah tipe Zoan. Karena di sini dia cuma bilang jadi merasa cukup bahagia, di mana momen ini sama persis ketika Luffy dahulu di Amazon Lily memakan jamur ketawa. Di situ dia makan dan ngomong juga, bahkan ketawanya dibuat sama nih sama Oda di chapter tersebut. Dan di chapter 1044 ini yang lagi-lagi Oda foreshadow-nya emang luar biasa. Nah, tapi jika kita lihat gambar atau scanlation dari chapter 1044 ini, dengan semua yang Oda bikin sangat keren sekali kepada Luffy, tapi tetap saja dia memunculkan sisi bodohnya dengan membuat versi kartun dari semua musuh yang ada. Contohnya Kaido bahkan dibuat versi kartunnya dengan mata keluar, dengan yang aneh-aneh. Bahkan Luffy juga Oda buat hal yang sama juga. Dimana ini juga seharusnya menjadi momen serius yang sangat penting, tapi Oda malah buatnya jadi main-main lagi. Ini bener-bener lah Oda Sensei ini yang nggak akan kepikiran semua orang. Karena sebenarnya hal ini udah pernah dibahas di SBS volume 65. Alasan kenapa dia memilih Luffy buah iblis yang seperti karet ini, kan satu hal dia suka karena ini kemampuan yang sangat gila menurutnya. Dimana di sisi lain juga dia bilang jika dengan kemampuan ini dia masih bisa main-main atau melakukan hal bodoh lah dengan kemampuan Luffy. Dan itulah manga atau cerita yang ingin dia gambarkan, yang akhirnya Oda tunjukkan 44 ini, yang bisa kalian lihat sendirilah di mode serius yang semua orang nunggu chapter ini dari 2 minggu yang lalu. Karena di 1043, wah ini benar-benar dibikin benar-benar berubah banget. Dan seminggu libur yang langsung orang-orang berteori dan bacot no jutsu di mana-mana. Langsung di chapter ini, tapi malah modenya cukup bercanda-bercanda. Tak lalu jika kita ngomongin nih, kenapa Oda membuat Luffy seperti ini? Menurut saya ini sangat mencurigakan sekali dimulai dari awal banget. Kenapa akhirnya mitologi dari Nika ini dimunculkan, padahal mitologi dari Nika ini sebenarnya tidak ada di dunia kita nyata. Ya mungkin banyak yang menghubungkan antara Nike Goddess atau Dewi dari Yunani atau Inka Dewa Matahari yang sangat persis sekali dengan Sun God Nika ini. Tapi lagi-lagi di sini dikatakan dia memiliki properties atau kemampuan karet yang tidak ada hubungan sama sekali dengan mitologi yang dihubungkan tadi. Jadi menurut saya murni yang ada Oda buat di sini itu benar-benar buatan yang dia inginkan saja, yang cuma ada di serial One Piece.
Makanya saya bilang di awal, apakah Oda blunder dengan membuat Sun God Nika ini walaupun foreshadow-nya sudah banyak, tapi seakan-akan ini tiba-tiba terjadi dan dibuat boom begitu saja ketika Luffy sudah tidak bisa lagi mengalahkan musuh terkuatnya alias Kaido. Ingat, sudah 3 kali Luffy dikalahkan oleh Kaido yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya. Yang bahkan juga tidak ada satupun yang pasti memprediksi bisa sampai sejauh ini. Karena ingat, melawan krokodil saja, Luffy hanya kalah 2 kali dan di ronde ketiga dia akhirnya menang. Dan di kasus ini Luffy kalah lagi di ronde ketiga dan bahkan Oda mengstatnya jika Luffy sudah mati. Sebenarnya satu plot hole yang bener-bener ini seharusnya bakal terjawab sih, karena kalau enggak bener-bener jadi miss banget, yaitu Gorosei dia sendiri sudah bilang di sini jika dia tahu bahwa iblis Gomu-Gomu adalah Mythical Zoan model Nika. Bisa dibilang selama 800 tahun atau Void Century ini, ya intinya dia tahu ini buah iblis yang sangat penting, yang sangat berbahaya bagi pemerintahan dunia. Tapi mereka tidak bergerak cepat untuk membunuh Luffy. Contohnya ketika cerita dari Wusu ada yang ngomongin masalah Sun God Nika aja, orang tersebut langsung dihilangkan dari dunia. Yang Wusu sendiri pun takutkan dan akhirnya dia kabur dan gabung bajak laut Kaido. Tapi di sini sudah tahu ada buah iblis yang membuktikan jika itu Nika sendiri, di mana Gorosei mengetahuinya. Tapi kenapa dia masih tetap saja tidak menganggap Luffy sebagai seorang yang serius? Apalagi sudah beberapa insiden ketika ada hubungannya antara bajak laut Luffy dengan pemerintahan dunia. Pertama, Enies Lobby lah ya, kasus dari Nico Robin. Dari sini saja seharusnya mereka sudah tahu banget nih tentang kemampuan dari Luffy. Lalu di Impel Down pun yang notabene ini punya angkatan laut dan pemerintahan dunia, lagi-lagi mereka bisa miss untuk kasus Luffy. Dan bahkan di Marineford pun mereka seharusnya sudah tahu nih karena sudah melewati beberapa tahap sebelumnya. Enies Lobby lalu di Thriller Bark juga kan akhirnya mereka menyuruh Kuma untuk membunuh mereka dan mereka gagal, dan bahkan masuk ke Marineford mereka masih belum bergerak sama sekali untuk dapat membunuh Luffy. Hingga akhirnya saat ini sudah terlalu telat bagi mereka karena Sun God Nika telah bangkit. Ini menurut saya salah satu plot hole yang perlu terjawab. Lalu mungkin beberapa plot hole atau mungkin ya sedikit yang bakal berubah nih ketika Roger dan Oden situ dia berkata bahwa 25 tahun lagi akan ada orang untuk mendatangkan Fajar lah, kurang lebih intinya seperti itu. Karena untuk Roger, dia ini membuarkan bajak lautnya 25 tahun yang lalu, dan untuk Oden pun dia bilang 20 tahun yang lalu di kematiannya di 20 tahun yang lalu juga. Yang intinya semuanya sama dari Roger dan Oden berada di waktu di present time saat ini, 25 tahun dari kata-kata Roger dan 20 tahun dari kata-kata Oden. Itu adalah kata-katanya yang kurang lebih bakal bilang jika Joy Boy akan datang dan membuka batasan negeri Wano Kuni. Tapi yang aneh adalah dikatakan buah iblis Gomu-Gomu sudah ada sejak 800 tahun yang lalu, dan bahkan selama itu tidak ada satupun orang yang memakannya. Yang berarti sebenarnya anggap aja lah ya, jika Roger yang memakan buah iblis tersebut di 25 tahun yang lalu dan dengan beberapa kemungkinan lain dan akhirnya dia bisa membangkitkan Sun God Nika-nya, bisa dibilang dia adalah Joy Boy dan dia bisa mengubah dunia ini. Tapi mungkin ada yang bilang, oke lah bang, kan Roger umurnya cuma bentar lagi, kita lempar ke Kozuki Oden. Dimana untuk Oden di sini dia punya waktu yang sangat banyak sekali ya kurang lebih 5 tahun lah sampai akhirnya dia melawan Kaido untuk dapat mencari buah iblis ini biar bisa mendatangkan Fajar ke negerinya Wano Kuni atau bahkan ke seluruh dunia. Kenapa harus 20 tahun? Yang notabene pada saat itu bahkan Luffy mungkin masih belum direncanakan. Ingat, Luffy ini masih berusia 19 tahun saat ini, dan itu ramalan yang bahkan dia masih nggak tahu nih Luffy ini siapa, dan bahkan siapa orang tuanya juga tidak ada yang tahu. Yang berarti masih ada satu hal yang perlu Oda jelaskan terkait hal itu. Makanya saya bilang, apakah dengan memunculkan Sun God Nika dari buah iblis Luffy malah menjadi blunder, atau ya mungkin ini sebuah plot yang baik. Tapi ya cobalah, kira-kira kalau menurut kalian bagus ini Oda memunculkan Sun God Nika dengan cara mengubah buah iblis Luffy yang awalnya Gomu-Gomu, dan sudah sangat pas sekali sih menurut saya. Dari awal chapter 1 sampai 1043 dengan Gomu-Gomu dan segala upgradean yang Luffy punya, taunya di chapter ini semua dihilangkan dengan buat satu ini baru, yaitu Sun God Nika yang kemampuannya, bahkan Gorosei bilang ini kemampuan yang lebih kuat dan sangat bebas. Freedom, kemampuan freedom. Apa itu kemampuan freedom? Dia bisa melakukan apa saja. Wah, itu sih udah auto win banget berarti untuk Luffy jika dia ingin mengalahkan siapapun.